Roma pasal 4 ayat 1-5. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Iman diperhitungkan kebenaran. Saudara-saudara, dalam pasal 4, Paulus mulai dengan contoh Abraham. Karena imannya, Abraham disebut sebagai bapa bagi semua orang yang percaya atau beriman, baik yang bersunat maupun yang tidak bersunat. Abraham percaya kepada janji Allah dan tidak pernah meragukan kemahakuasaan Allah untuk menggenapinya. Janji Allah ini diimaninya dan percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Dalam Ibrani 11, Abraham termasuk dalam kelompok saksi iman dan cukup panjang dibahas. Khusus dalam ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dari ayat ini kita pahami adalah iman mendahului ketaatan atau perbuatan. Saudara-saudara, bagi orang-orang Yahudi, Bapak Abraham adalah teladan, seorang tokoh yang dibenarkan karena perbuatannya. Tetapi Paulus tidak setuju bahwa dia dibenarkan karena perbuatannya. Roma 4 ayat 3, sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham mempercayai Tuhan yang memanggilnya dan berjalan menurut perintahnya. Ia beriman dulu, kemudian berbuat atau taat sesuai imannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, melanjutkan penjelasan karena iman Abraham dibenarkan, Rasul Paulus menjelaskan perbandingan yang kontras antara upah yang diperoleh melalui kerja keras dengan pemberian yang tidak berwujud yaitu iman. Upah adalah hak yang diperoleh melalui kerja keras, sementara iman adalah hadiah atau pemberian dari Allah. Rasul Paulus menegaskan bahwa iman diperhitungkan sebagai kebenaran bagi mereka yang tidak bekerja, tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Ini menunjukkan bahwa kebenaran berasal dari kasih karunia Allah, bukan dari usaha manusia. Saudara-saudara, seharusnya kita adalah orang yang sangat bersyukur. Kita dibenarkan karena iman. Mari kita belajar dari Abraham. Karena iman, Abraham taat kepada Tuhan. Haor Ministry.